Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, supaya belajar kita lebih bermanfaat dan barokah, kita berdoa sebelum belajar ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Siapa yang nggak berangkat? Husna. Kenapa? Sakit. Doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Coba sekarang ibu mau semua tangannya ditaruh di atas meja. Ini ya. Coba dilihat siapa yang kukunya panjang-panjang. Terus kalau ibu boleh, kalian nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena nggak baik memanjangkan kuku. Coba kalau kalian habis mainan terus bapak kotor, terus nggak sengaja langsung makan, itu sehat atau enggak? Kan? Jadi mulai besok ibu mau semuanya kukunya panjang-panjang dipotong, oke? Sekarang sebelum kita mulai pelajarannya, berdiri semua ya, kita nyanyi lagu nasional Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Ketika pembelajarannya selesai ya.
ya. Ya, Bu. Sudah siap semuanya? Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sana aku berdiri dari kandung ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk lagi. Sekarang semuanya perhatikan ya. Ada yang masih ingat nggak kemarin itu kita belajar tentang apa? Ya benar, kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Nah sekarang kita akan membahas pengaruh gaya terhadap benda. Jadi di sini ada tiga pembelajaran. Satu, peserta didik memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Dan yang kedua, peserta didik memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang ibu punya kertas. Ibu minta tolong sama kita supaya kertasnya diacak-acak. Ya main Bu, gitu. Nah tadi kertas yang ibu pegang itu kan bentuknya masih mulus tuh. Nah sekarang setelah sama barang kita diacak-acak, maka kertas yang tadinya mulus, yang tadinya halus ini menjadi kusut. Kenapa Bu kok bisa kayak gitu? Apa yang terjadi? Karena gaya dimengerti gaya yang terjadi karena tangan barang kita. Nah, barang kita tadi kan yang mulus kertas nih. Nah, itu disebut dengan gaya yang menyebabkan benda tersebut berubah dan bergerak. Paham? Nah, sekarang perhatikan teman-teman. Di sini ada gambar Aga dan Dara. Mereka ini punya masalah. Kata Aga, yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Terus si Dara jawab, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Tentunya kalian berpikir untuk melangkapnya supaya kita bisa memindahkannya keluar. Tetapi ternyata kontainer ini sangat berat sehingga mereka kesusahan. Terus gimana Bu cara nyelesainnya? Kita perhatikan penjelasan berikut ya.
Jadi setelah Aga dan Dara tadi mencoba makan, itu kan nggak bisa ya karena berat. Nah, di sini Aga mencoba menarik kontainer tersebut dan si Dara ini mencoba untuk menggarap. Maka kontainer tersebut bisa bergerak dan bergeser. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaya. Jadi jika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, berarti kita sedang memberi gaya pada benda tersebut. Contohnya gimana, Bu? Nah, di sini ada gambar orang menarik atau menimba air. Nah, untuk kegiatan menimba air ini bisa kita sebut dengan tarikan yang menjadikan benda tersebut bergerak. Terus ada apa lagi, Bu? Ada orang menggerak meja. Nah, orang menggerak meja ini juga bisa dikategorikan, yaitu memberikan gaya terhadap benda. Terus yang selanjutnya, gaya itu apa sih, Bu? Jadi coba tolong baca Rizka. Interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, iya betul. Jadi interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan itu disebut dengan gaya. Nah, kembali lagi pada gambar Aga dan Dara. Tadi kan mereka sudah berhasil untuk mengangkat kontainernya. Nah, ternyata dalam kegiatan tersebut terjadi gaya, yaitu gaya otot. Bagaimana ya, Bu, hal itu bisa terjadi? Nah, jadi gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari otot manusia ataupun hewan. Terus pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita berjalan kaki, maka kita menggunakan otot-otot kita untuk berjalan. Nah, itu disebut dengan gaya otot. Terus apa lagi contohnya? Ada makan. Orang sedang makan. Nah, di situ kan ketika kita mengunyah makanan, itu terjadilah gaya otot yang menyebabkan rahang-rahang kita itu bergerak dan bisa mengunyah makanan. Terus tadi pada kegiatan Aga dan Dara terdapat gaya gesek. Coba bacakan Binti gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Iya benar, gaya gesek yaitu arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita mengangkat sebuah benda. Jadi ketika kita mengangkat sebuah benda yang besar, terus memiliki permukaan lebar, itu sangat berpengaruh terhadap gaya geseknya. Jadi ketika bendanya itu besar, gaya geseknya itu juga semakin besar. Terus gimana, Bu, solusinya biar kita nggak keberatan dalam mengangkat beban tersebut? Dengan cara memberikan roda pada benda tersebut. Sampai sini paham? Paham. Yang selanjutnya yaitu yang mempengaruhi besar atau kecilnya gaya gesek. Coba Mbak Baiti tolong yang nomor 1. Yang nomor 1 posisi lingkaran. Oke, yang nomor 1 itu posisi lintasan sebenarnya ya, tapi itu typo sedikit. Posisi lintasan itu bagaimana ya, Bu? Nah, contohnya ketika kita naik sepeda. Kalau kita naik sepeda tuh di jalan yang lurus, nggak menanjak juga nggak menurun, itu kan gaya yang kita hasilkan itu sedang ya. Sebenarnya kita nggak keberatan, terus kita juga nggak keringanan, pokoknya sedang gitu ya. Terus kalau kita bersepeda di permukaan yang menurun, gimana coba? Kita bisa bahkan kita tanpa kita goes pun sepedanya bisa jalan kalau jalanannya itu menurun. Terus yang nomor 2, tolong membacakan
luas permukaan benda yang bersentuhan. Ya, luas permukaan benda yang bersentuhan. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, ketika kita mengangkat barang misalnya mengangkat meja, terus meja ini kan ada yang lebar dan ada yang kecil. Jadi kalau permukaannya kecil terus bersentuhan sama lantai, itu kita lebih mudah menggesernya. Tetapi beda ketika kita menggeser meja yang sangat besar, itu akan sulit untuk menggesernya. Terus yang nomor 3 yaitu permukaan lintasan. Nah, contohnya ketika kita bermain bola, kalau bolanya menggelinding di lintasan yang halus, gimana tuh? Gelindingnya halus ya, makanya nggak sulit. Nah, ketika kita bermain bola di permukaannya kasar, itu akan lebih sulit menggelinding. Terus yang nomor 4 yaitu berat benda. Contohnya ketika ada botol air tuh yang gelasnya berisi air, itu akan lebih mudah digeser ketimbang botol air yang kosong. Terus ada contoh motor kecil gaya gesek, yaitu ada pada oli pada lantai. Nah, kalau lantainya dikasih oli, otomatis jalannya mulus gitu ya. Terus ada contoh lagi yaitu roda pada benda. Ada yang punya lemari yang pakai roda nggak di rumah? Ada. Nah, di sini kalau kita mempunyai benda atau bisa contohnya lemari ya, yang ada rodanya, itu akan mudah sekali dipindahkan ketimbang lemari yang nggak ada rodanya. Terus contoh berbesar gaya gesek. Yang satu yaitu full pada sepatu bola. Jadi bulat-bulatan kecil yang ada di bawah sepatu bola itu berfungsi supaya pemain bola itu nggak tergelincir. Terus alur-alur pada ban. Tahu nggak alur-alurnya yang bagian mana? Iya, yang itu ya. Nah, ketika ada alur-alur pada ban, maka ketika kita naik mobil itu tidak akan mudah tergelincir. Terus lantai mobil pada saat musim salju, itu juga membantu supaya tidak tergelincir di musim salju. Terus ada manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, membantu benda bergerak dapat tergelincir. Gimana ya Bu maksudnya? Nah, coba kalau kalian naik mobil gak ada rodanya, gimana tuh? Makanya supaya bisa berjalan, maka mobil tersebut diberi roda. Terus yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak, contohnya pada rem motor. Terus ada kerugian gaya gesek. Nomor 1, menghambat gerakan. Yang nomor 2, menyebabkan aus atau terkikis. Jadi ban motor yang sudah sering digunakan itu akan terkikis karena adanya gaya gesek. Terus ada penghapus kertas yang sering kita gunakan, maka akan terkikis dan cepat habis. Sampai sini paham? Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan permasalahan aga dan jarak. Sekarang Ibu mau kalian menjelaskan kembali permasalahan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan aga dan jarak tadi ketika mereka itu kesusahan untuk mengangkat kontainer tersebut.
Pak cuma satu, yang lain mana? Oke, sudah semua dikerjakan ya. Jadi sekarang kita review satu-satu. Ini ada yang dikerjakan oleh Mbak Salma. Mbak Salma bisa maju ke depan menjelasin. Ya. Jadi pertama kan disebutnya berat. Kalau silakan itu keluar dengan daya ditarikan atau didorong sehingga benda itu dapat bergerak dan berputar. Gimana teman-teman, dengerin nggak? Tadi yang udah dijelasin sama Mbak Salma. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi kata Mbak Salma tadi kan, Aga dan Dara ini punya permasalahan, yaitu keberatan untuk mengangkat kontainer. Nah, terus tadi sudah dijelaskan sama Mbak Salma, kita bisa memindahkan kontainer tersebut dengan cara menarik dan mendorong. Paham semuanya? Coba kalau paham, ikutkannya. Tadi gaya gesek apa Mbak Kinti? Contohnya kan ya Bu? Ya, Contohnya oli pada rantai. ya. Terus contoh memperkecil gaya gesek. Mbak Erna? Ya, betul. Semuanya nggak paham ya? Kalau udah paham, Ibu kasih PR lagi biar tambah paham. Ya, nanti kita kumpulkan minggu depan ya. Iya. Jangan sampai nggak dikerjain. Iya Bu. Oke, jadi kesimpulan yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Gaya juga membantu kita memindahkan benda. Terus gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Oke anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita mulai, kita baca doa Al-Asr bersama-sama ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bisa.